لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Wa min nafsin la tashba. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفاء فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته وقال إن حلق القفاء من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفاء فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه kariha qirda yarqus. Ada kariha sih? Enggak ada Ustaz. Annahu kariha qirda yarqus. Wa dzakara al-khallal hadha wa ghayruhu. Wa dzakarahu aidan bi isnadihi anil Haythami bin Hamid qala haffil qafa من شكل المجوس. وعن المؤتمر بن سليمان وعن المؤتمر ابن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه. قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبيه بالأعاجم. وكلا العلتين منصوصة في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا نبي المرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال المروذي berkata Al-Marwazi, salah satu ulama yang masyhur di antara ashab Imam Ahmad rahimahullah, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad beragam masalah yang penting dalam fikih dan lainnya. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, an halqil qafa, tentang mencukur al-qafa. Al-qafa di sini adalah memotong rambut dari muakharah ar-ra's, dari bagian ujung belakang kepala. Qafa itu bagian akhir tumbuhnya rambut di belakang kepala. Ya. Jadi ketika itu saja yang antum cukur, maka masuk disebut halqul qafa. Tetapi kalau misalnya semuanya dicukur, itu bukan halqul qafa tok kan berarti kan? Ya, gundul ya. Atau sini dicukur, sini juga dicukur. Tetapi kan di sini perhatikan, ada pencukuran yang cuman di sisi-sisi doang yang disebut cukuran Mandarin kan gitu. Ya kan? Kita kan biasa cukur samping doang. Udah. Kemudian di sini doang cukur. Jadi rambutnya tuh mungkin belah tengah atau gimana, tapi gini. Paham enggak? Orang lihat enggak? Ngerti enggak tuh kayak gimana bentuknya? Misalnya ini kan ada rambut panjang nih. Yang dicukur memang cuma samping doang gini. Set gitu. Dan ekstrim, maksudnya ekstrim ini kontras banget gitu dengan rambut yang di sini yang memang banyak numpuk, di sini enggak ada rambut. Gimana? Paham enggak? Kayak orang-orang Mandarin. Jadinya qaza bukan, Ustaz? Jadinya qaza bukan. Bisa menjadi khozak kalau dicukur abis di sininya, dan karena tidak ada kebutuhan juga dia kayak gitu. Tapi juga bisa masuk ke dalam tasyabuh bil ajam atau bil a'ajim, yang menyerupai orang-orang non Arab dan karakteristik mereka dalam hal ini. Tapi di sini halqul qafa, yaitu mencukur bagian belakang tok. Ya, yang ketika itu ada yang seperti itu. Kalau sekarang enggak tahu, seperti enggak ada. Faqala huwa min fi'lil majus. Maka berkata Imam Ahmad itu termasuk perbuatan orang-orang Majusi. Ini dikesalahin aja lah, jangan kenain anak. Itu termasuk perbuatan orang-orang Majusi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Jadi termasuk fi'il majus. Nah di sini Imam Ahmad langsung menghukumi itu fi'il al-majus, tidak dengan kalimat makruh, haram dan seterusnya. Ya. Ditanya Imam Ahmad tentang apa? Halqul qafa, mencukur bagian belakang kepala saja. Maka Imam Ahmad enggak mengatakan itu enggak boleh, itu haram, itu makruh atau apa. Enggak dengan hukum taklifi jawabannya. Tapi dengan illat, huwa min fi'lil majus. Itu termasuk perbuatan orang-orang Majusi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini untuk mengajak berpikir kita bahwa kalau dibilang kayak gini terus antum kira-kira gimana sebagai seorang muslim sikapnya? Apakah antum kemudian tetap melakukan halqul qafa? Ya, seperti antum misal menanyakan ke anak, ya, Ustaz, gimana kalau misalnya kita pakai celana ketat pendek yang enggak melewati aurat, maksudnya di bawah lutut lah, tapi ketat Ustaz, sehingga jendul bokong kita kelihatan misalnya. Itu gimana Ustaz? Itu termasuk perbuatan orang-orang bodoh. Kira-kira antum gimana? Termasuk perbuatan orang. Kan Ustaz enggak ngomong haram, enggak ngomong makruh, enggak apa-apa kita lakukan berarti. Apakah antum harus menunggu anak pukul antum baru antum meninggalkannya? Kan gitu ya. Jadi antum mikirlah, maksud anak kayak gini kan berarti benar lah. Maksud anak adalah antum tinggalkan hal tersebut.
dan antum aqil, antum rasyid, antum muhadzab. Jadi ana cukup mengatakan illatnya, sehingga antum paham dari situ. Antum aqil enggak? Ternyata antum enggak paham, ya. Atau misalnya antum punya rambut panjang, kepanjangan seliburan kemana-mana, kemudian anda bilang ke antum, Rafi, rambut antum tuh kayak rambut orang gila. Antum malah makin GR dengan itu. Ini kan bahlul kalau kayak gini. Harusnya anda ngomong kayak gitu, artinya apa? Antum jangan seperti itu. Cukurlah rambutnya jangan kayak orang gila. Kan gitu. Wa qala aidha qila li Abi Abdullah Imam Ahmad yukrahu, ya, jadi ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, pertanyaannya begini. Yukrahu lirrajuli an yahlika qafahu aw wajhah. Apa dimakruhkan seorang untuk mencukur bagian qafahnya dan bagian jenggot di wajahnya, jambang wajahnya? Maka berkata, amma ana fala ahliqul qafaya, afala ahliqu qafaya. Adapun diriku, aku tidak mencukur bagian situ. Maksudnya kalau aku cukur bagian situ, ya lihat lainnya juga gitu loh. Jadi bukan khusus sini doang cukur, dah rambutnya kayak gini, ya. Sebagian perempuan bahkan di zaman sekarang ada yang seperti itu. Rambutnya dipendekkan, ya kalau bagi kita yang panjang, dia berderai panjang, tapi bagian sini aja dicukur. Ada yang seperti itu. Ya, maka ini termasuk tindakan menyerupai orang-orang fasik. Wa qad ruwiya fihi haditsun mursalun an Qatadah karahiyatuh. Jadi ada hadis mursal, ya tidak muttasil dari Qatadah kepada Nabi SAW, inna halqal qafa min fi'lil majus, sesungguhnya mencukur qafa itu termasuk perbuatan orang majusi. Ini memang hadis mursal, tapi riwayat salaf berkaitan dengan ini ya bertebaran gitu loh. Qal wa kana Abu Abdullah yahliqu qafahu waqtal hijamah. Nah, sekarang gimana? Abu Abdullah itu Imam Ahmad, kan sudah teriwayatkan tadi di beberapa riwayat beliau membenci hal tersebut. Dan ketika salaf memutlakkan membenci, itu bisa dimaknai mengharamkan. Seringkali begitu, sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencukur qafahnya ketika lagi bekam. Imam Ahmad juga berkata, la ba'sa an yahliqa qafahu waqtal hijamah. Tidak apa-apa mencukur qafah ketika lagi bekam. Istinbat dari ini apa ya, kawan? Bolehnya seseorang mencukur suatu bagian dari kepalanya karena memang ada hajat, dan itu bukan termasuk khaza. Ya, karena ada hajat, ya, karena dia nggak mungkin dibekam dengan rambut berseliweran. Coba gimana bikin bekam rambutnya masih banyak kayak anaknya atau kayak Rofi, banyak rambutnya nggak dicukur dan bekam, gimana? Nggak mungkin. Maka harus dibersihkan dulu, rambutnya hilangkan dulu, baru dibekam. Nah, ini boleh. Ya, berangkat dari bagaimana Imam Ahmad, beliau memberikan larangan tentang halqul qafa, tapi beliau justru menerapkannya ketika apa? Ketika ada kebutuhan, yaitu hijamah. Ya, maka enggak masalah. Wa qad rawa anhu Ibnu Mansur qala sa'altu Ahmad an halqil qafa. Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang mencukur al-qafa. Maka beliau berkata, la a'lamu fihi haditha illa ma yurwa an Ibrahim annahu kariha qirda yaqus. Aku tidak mengetahui ada hadis khusus tentang itu yang sahih, ya. Tetapi kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya beliau membenci qirda yarqus. Qird itu ketek, ya. Ketek nanti, ketek yarqus, monyet yarqus, yaitu yang serupa dengan cukurannya orang-orang Majusi, cukurannya orang-orang Persia ketika itu. Belakangnya itu. Jadi sebenarnya orang kalau misalnya, bang, ke tukang cukur, bang, tolong ya bagian belakang doang, depannya grimbel terus belakang doang, enggak. Maka ini mirip monyet ini orang.
monyet Persia, gitu. Ya enggak? Dan sekarang sebenarnya model rambut banyak, apalagi kalau udah dipopulerkan pemain bola. Contoh misalnya rambutnya Ronaldo, ya kan? Banyak gak yang mulai ikut? Banyak. Padahal itu kan ini jelek, beneran. Jelek, ya. Kan apa pendek rambutnya terus memanjang ke belakang dan ada kunciran kecil di belakang, ya kan? Itu bagi orang dulu tuh apaan sih kayak gitu loh. Laki-laki lagi jelek itu. Iya. Tapi diikuti oleh banyak dari orang. Ya. Antara macam-macam, ada lagi yang model-model lainnya, ada model jalannya kutu misalnya. Iya. Jadi biar kutu itu block walking di sini. Oh, enak. Ya buat kutu jalan biar enak. Lihat pemandangan biar bisa selfiean di antara lembah-lembah rambutnya itu. Iya. Wa dzakarahu aidan bi isnadihi 'an al-Haytham bin Humaid qala hafful qafa min syakril majus. Mencukur qafa doang itu termasuk karakteristik majusi. Wa 'anil Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi qala, dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi beliau berkata, kana abi idza jazza sya'rahu lam yahliq qafah. Bapakku kalau misalnya beliau mencukur sya'arnya, beliau tidak mencukur qafah, ya, bagian belakang rambutnya. Qilalah lima, kenapa kayak gitu? Karena yakrahu an yatashabbah bil ajam. Beliau benci, enggak suka untuk bertasyabuh dengan ajam. Saking enggak maunya gitu loh, maka sampai mencukurin aja enggak usah. Hanya saja ketika hal ini bukan lagi menjadi karakteristik ajam, maksudnya karakteristik orang kafir, maka semoga tidak masalah selama mencukur juga rambut bagian lainnya, bagian rambut lainnya. Ngerti gak ya kawan? Sebagaimana bilang, ketika kita cukur, antum rambut panjang belah tengah, ya kan? Dulu kan era 90-an itu belah tengah itu wah cakep. Kalau sekarang culun jadinya. Iya. Masih ada nggak sekarang ikhwan atau orang belah tengah gitu? Kalau jarang, kecuali kalau memang belah tengah dan dia rambut panjang, tafadhol, itu masih oke lah kan, cakep ya. Belah tengah gitu kan ya, asik ya, kayak kerudung gitu. Ya. Tapi kalau dulu belah tengah ya rambutnya segini nih, segini rambut kayak anak nih. Belah tengah hantar set di sini nih, ya. Dulu kayak gitu tuh, zaman-zaman Alwi masih bayi tuh, ya. Pernah kayak gitu. Iya, kerasa sih sampai sekarang culunnya kerasa. Enggak biasa, rapi, memang rapi, dan Anda pernah juga kayak gitu dulu waktu santren itu. Belah tengah pakai tanco namanya. Ya, tanco tahu? Tahu enggak tanco? Tanco pomade zaman itu gitu loh, pomade kayak gitu, pomade gitu. Ya jadi dia yang bikin ngerasin rambut itu. Tapi itu versi yang enggak. Ya. Ada Gatsby ada. Kalau Gatsby itu biasanya untuk, kok kita jadi ngomongin produk. Ya, ada yang seperti untuk melicinkan rambut ya. Oke, ya. Padahal pakai minyak kemiri bagusnya. Kemudian kan nanti kan bisa dibentuk-bentuk tuh, kalau pakai tanco bisa dibentuk belah tengah, ya cakep. Di sini ada puing gitu kan, kayak masya Allah gitu kan. Itu dulu, masya Allah. Set nanti ke sini rambutnya. Ntar ini di sini ini. Wah, masya Allah cakep ya. Jadi ketika kita mau nata rambut tuh kayak gini. Ya kayak gitu. Masya Allah, ajib. Di zaman itu. Ya. Kalau sekarang culun, masya Allah. Ya, kecuali yang rambutnya panjang. Nah, itu termasuk makruh untuk tasyabuh dengan ajam katanya. Kalau kita rambut panjang, kemudian kan kalau di tukang cukur sekarang, bang rapihin. Ketika dia mutlakan rapihin berarti apa? Biasanya apa? Pasti samping-samping sini sama samping belakang ini kan yang dicukur. Maka itu nggak masalah insya Allah, karena itu sudah menjadi
apa ya, common umum buat manusia sekarang, apalagi urf kita, dan itu enggak bermaksud sama sekali menyerupai dengan itu. Dan orang ketika melihat hal tersebut enggak langsung terbetik di benak mereka ini serupa dengan orang kafir, enggak, karena ini sudah biasa. Kecuali kalau keterlaluan dengan sebutan cukuran Mandarin misalnya, yaitu diplontoskan banget, ini habis dah betul-betul. Kemudian nanti gini, nah di sini banyak rambut numpuk, enggak, ini seperti itu enggak baik ya, minimal makruh lah, enggak seperti itu. Wassalafu taratan yu'alliluna al-karahata bitashabbuh bi ahli al-kitab wa taratan bitashabbuh bil a'ajim. Kalangan salaf kadang-kadang mereka memberikan illat hukum ya untuk kemakruhan suatu perkara. Illatnya itu kadang-kadang tasyabbuh dengan ahli kitab, kadang-kadang tasyabbuh dengan orang non Arab ya. A'ajim, non Arab di sini ya non Islam berarti, tetapi bukan ahli kitab, yaitu bukan Yahudi atau Nasara, tapi non Islam, seperti orang-orang Persia, orang-orang ateis, komunis dan seterusnya. Oke, antum enggak diperbolehkan untuk salam seperti ini, ya enggak boleh. Salamnya komunis misalnya. Wakil al-illataini mansusatun fi sunnah. Kedua illat ini, yaitu illat tasyabbuh dengan ahli kitab dan illat tasyabbuh dengan a'ajim, itu ada nasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna as-sadiqa alaihi salatu wassalam qad akhbara biwuqu'il musyabahati li haula wa haula. Padahal beliau sendiri yang mengabarkan akan terjadi di umat ini penyerupaan terhadap ahli kitab dan juga terhadap a'ajim. Jadi beliau melarang, tapi ya beliau juga menyebutkan terjadinya itu. Beliau melarang zina enggak? Melarang zina, tapi menyebutkan bahwasanya nanti bakal terwujud penyebaran zina di mana-mana. Ya, begitu. Ya, udah sampai sini tadi ya. Antum iqra. Tadi taratan bitashbih atau sama aja, satu tasyabbuh, satu tasbih. Berarti ini berarti bukan beda ya? Enggak. Okay. Sebenarnya ada perbedaan, cuman tasyabbuh menyerupai tasyabbuh bi ahli kitab, menyerupakan diri kepada tasyabbuh dengan tasbih ada perbedaan. Tetapi kalau untuk dalam konteks ini sama aja, menyerupakan diri dengan ahli kitab. Ya, tetap ada perbedaan secara wazan sorfi ada, dan juga secara makna ada pergeseran, tapi enggak masalah dengan ini insyaallah. Fadhal. Qala wa Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Rawahu Abu Dawud. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع نعليك. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهكذا
روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ورواه ابن ماجه من حديث العباس ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهة لليهودية ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهة للنصرانية. قال سعد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا سلط بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظر بالمغرب اشتباك النجوم مضاهة لليهودية ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهة للنصرانية ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير ابن خصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. Baik, ahsan. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi karena mereka tidak salat dengan sendal mereka, tidak pula dengan sepatu mereka. Riwayat Abu Dawud. Lihat di sini. Iskal. Wa hadha ma'a anna naz'al yahudi ni'alahum ma'khudun min Musa alaihi salatu wassalam. Padahal orang Yahudi melepas sandal mereka pas lagi salat itu diambil dari siapa? Dari perbuatan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa ketika diajak bicara oleh Allah taala, "Fakhla'na 'alaik." Ya. Fakhla'na 'alaik itu lepaslah sendalmu. Kalau bahasa orang-orang terompah. Ya, terompah itu kalau buat nabi katanya. Kayaknya terompah diterjemahkan di Al-Qur'an terompah. Terus ada peci terompah. Ya, sendalnya Rasulullah di sini biasanya. Peci-peci kayak gini biasanya. Tapi ini enggak, insyaallah coba lihat. Oh enggak, biasanya di bagian atas tuh ada bentuk terompahnya Rasulullah, ya, versi mereka. Kalau misalnya untuk itu nanti dijaga, ya ada keamanan, ada safety guard, ya. Fakhla'na 'alaik.
Itu berarti Nabi Musa melakukannya dan orang-orang Bani Israel mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad alaihissalam, ya, beliau mengenakan sendal, maka syariat tersebut dihapus. Yaitu ikutilah syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Itu yang emang ada contohnya dari Nabi Musa loh padahal. Tapi Rasulullah SAW menyuruh menyelisihi mereka dari segi kalau sholat pakai sendal atau pakai sepatu silakan. Gimana kenyataan kita ikhwan? Lepas. Kenyataan kita lepas itu karena ada ilat lain. Makanya nggak masalah, dan antum nggak masalah lepas. Bahkan memang nggak boleh antum masuk dengan begitu saja dengan sendal, dikeprukin sama DKM, sama warga juga. Apalagi di sendalnya terselip tai kucing. Nah ini repot ini. Coba aja masuk ke Tariq ikhwan. Ya mungkin dikirangkan yang paling nyunnah masih Tariqul Huda. Antum kemudian pakai sendal. Begitu swallow, reot dan bawahnya nggak tahu ada apa itu sendal. Masuk cek 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 cek. Suaranya norak lagi, plak 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 plak, orang pernah. Bahkan mungkin bukan swallow, antum pakai bakiak. Nah repot lagi itu. Plong 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 ya. Orang lihat tuh pakai sendal dia songong banget. Masya Allah. Antum punya dalil? Kata Nabi SAW, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Kira-kira dalil yang antum bawakan itu relevan enggak dengan konteks yang antum ada pada saat itu? Enggak relevan. Karena di zaman Nabi SAW masjidnya pakai ubin gini enggak? Enggak. Ya. Lah sekarang pakai ubin, pakai karpet lagi kalau misalnya di luar Covid ya. Di luar pandemi, pakai karpet. Dan antum kalau misalnya ada orang lewat nih, bukan pakai kaki, pakai sendal lewat dia di tempat sujud antum yang antum mau sujud. Kira-kira antum kepikiran nggak nanti ini bekas apa nih? Ya kan? Iya. Ya apalagi sekarang kan banyak di jalan apa aja ada sekarang. Kotoran, bangkai, apalagi di jalanan kadang-kadang bahkan sebagian orang yang di rumah banyak tikus, nangkep tikus banyak, tikus werok gede-gede dibuang di jalan. Nah, mungkin keinjek sama antum masuk ke masjid dengan sendal itu. Maka ada beberapa ilat dan sebab yang membolehkan antum tidak melakukannya di masjid-masjid sekarang. Coba masjid sekarang ada nggak yang cuma tanah doang? Di kampung sana jauh. Kalau di sini udah nggak ada lagi. Iya, maka ini tidak masuk ke dalam pelanggaran ini. Nggak masuk. Ya, nggak masuk. Melainkan lepas. Ya, itu bisa. Tapi ada ilat lain yang membuat itu, yaitu membuat orang-orang ribut dan membuat orang terganggu kekhusyuannya, paham? Bukan menyelisih ada. Ya itu betul menyelisih ada, tapi itu bukan ibrahnya di situ. Tapi ibrahnya adalah memberikan fitnah pada orang. Antum berusaha mengamalkan hal yang sunnah, tapi antum telah melanggar wajib, yaitu memberikan orang-orang ketenangan dalam berfikir ketika sholat. Ya, maksudnya di sini orang kan mempermasalahkan hal tersebut kan? Iya, pastinya begitu. Iya. Sekarang gini aja, ikhwan. Antum sholat disunnahkan apa? Ketika antum sujud mengembangkan tangan, bukan begini, ya kan ya? Melebarnya. Nah, sekarang antum sholat berjamaah bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Kalau antum kayak gini, orang di samping kanan dan kiri antum gimana mau sujud dia? Ya, mau game blokan di sini gitu, blok gitu apa? Nggak bisa. Maka antum kayak gini. Akhirnya yang sunnah tersebut antum ini demi apa? Ya demi menegakkan shaf ini, yaitu supaya orang-orang nggak nanti itu malah mengganggu orang. Ya, disunnahkan walaupun sebagian ulama mewajibkan untuk merapat mata kaki. Taib. Antum rapat, antum kejar-kejar itu orang, diinjek terus kaki antum. Antum salah di sini, kenapa? Antum nggak usah maksa, kholas kalau orang itu nggak mau ya udah kholas. Paham nggak? Gitu. Antum meninggalkan sunnah ini, iya. Tapi dengan antum kalau merapatkan kemudian dan orang itu kemudian tidak mau, antum kejar lagi. Kira-kira orang itu sholatnya bakal benar nggak? Pasti bakal nggak benar dan juga bakal sebel hatinya. Mungkin bakal dibujuk-bujuk kaki antum. Nah, begitu ya. Ya, jadi ada beberapa sebab membuat kita hal-hal yang sunnah, bahkan kadang-kadang hal yang wajib pun kita tunda dulu karena akan ada kemungkaran lebih besar. Begitu. Wallahu a'lam.
Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi akalatus sahr. Ya, pembeda antara puasa kita dan puasanya versi ahli kitab adalah makan sahur. Ya, tapi ketika antum tidak makan sahur boleh enggak? Boleh. Maka ini makan sahur ini sunnah. Ya, tidak sampai kepada wajib. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian tasyabbuh dengan orang kafir itu tidak sampai kepada haram, minimal makruh. Ya, minimal makruh. Makanya tasyabbuh itu bertingkat-tingkat dan juga ditambah dengan bertingkat-tingkatnya niatan yang berbeda. Ada orang menyerupai orang kafir cara rambut kunciran, ya, yang tadi Anda bilang kayak Ronaldo. Tapi dia nggak tahu siapa orang kafir yang kayak gitu, paham nggak? Cuman itu kan karakteristik awalnya dari siapa? Pasti dari orang kafir. Nah, orang ini minimal makruh deh, gitu loh. Karena dia nggak tahu siapa. Tapi ada orang yang memang dia ngefans sama Ronaldo, ngefans sama Juventus misalnya, dan kemudian dia melakukan itu sengaja. Kalau ini jadinya makruh atau haram? Haram, karena dia memang betul-betul niatan menyerupai, betul-betul menyerupai orang ini, orang kafir ini, gitu. Ya. Nah, bedakan itu. Wa hadza yadullu ala anna al-fasla bainal ibadataini amrun maqsudun lisyari'. Ini menunjukkan bahwasanya pembedaan antara dua ibadah, cara puasa kita dengan cara puasa ahli kitab, itu adalah perintah yang memang ditujukan oleh syariat Islam. Perintah benar-benar. Wa qad sarraha bidzalika fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu ad-din zahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitra li anna al-yahuda wan-nasara yuakhiruna. Agama ini akan terus zahir, nampak, selama orang-orang ajjal al-fitr. Apa ajjal al-fitr? Pas buka puasa, menyegerakan. Jadi menyegerakan buka puasa itu sunnah, bukan karena kemaruk, ya. Dan menunda-nunda sengaja itu malah makruh, gitu loh. Jadi ketika antum ready bersiap-siap sambil zikir nih, ngelihat buka puasa apa biasa? Gorengan, masya Allah, ya. Antum buka puasa gorengan, bukan cencorang, bukan. Gorengan misalnya, ya, cencorang. Halal, cencorang halal. Iya, sate cencorang misalnya. Gorengan, sambal, lontong, agar, ongol-ongol. Waduh, mana pagi-pagi belum makan lagi anak ngomong kayak gini. Kalau anak bawa duit, anak kasih antum duit buat beli makanan deh. Allahu Akbar, langsung antum makan. Dilarang sama berapa orang. Ya akhi, ittaqillah, bentar. Kenapa belum beduk, belum maghrib? Bukan, udah maghrib, cuman antum jangan kelihatan marah gitulah. Gengsilah antum. Tunda dulu bentar. Tenang, biar antum enggak kelihatan kemaruk, kerakus. Lah gimana? Ya namanya buka puasa ya sekarang. Enggak bisa nanti. Tunggu bentar, tunggu. Malah justru yang nunggu-nunggu itu biasanya ria itu, sok ria. Atau tadi ahli bid'ah. Dan itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Tetap umat ini, agama ini zahir, tampak betul-betul kebaikannya. Selama orang-orang yang berpuasa itu ketika dia buka puasa, dia menyegerakan maksudnya pada waktu awal waktunya disegerakan. Jangan tunda-tunda. Nah, yang muskilah sebagian ibu-ibu, Berarti enggak usah tunggu azan selesai. Enggak lah. Kan udah masuk waktunya ketika mulai azan. Bahkan kadang-kadang ada yang berpendapat, dan itu pendapat yang rajih, beduk tuh, udah masuk azan nih, gitu. Padahal iklan sirup. Iya, karena secara dhanni, secara ijtihadi itu masuk waktu maghrib. Iya, nggak usah nunggu selesai azan. Itu dari siapa syariatnya? Karena azan orang beda-beda. Ada yang panjang, ada yang diringkas. Kalau azan di masjid ringkas, karena muazzinnya juga kan baru menyeruput air doang. Ya kalau lama-lama ntar dia nggak kebagian, udah digerandongin sama orang-orang, gitu kan? Ya kan? Nah, kalau misalnya azan di televisi lama, iya. Masa nunggu azan televisi? Coba satu keluarga ngumpul putaran gitu makanan, nunggu azan televisi, lama lagi azan di muammar, lama. Ya, udah gitu salah
TV-nya salah taruh lagi, itu azan subuh yang diituin. Ya. Ada tambahan lagi apa? As-salatu khairun minan naum. Lama lagi nih. Enggak, udah masuk waktu, masuk kelas. Makan. Nah, orang-orang Syiah itu dan sebagian orang Sufi itu nunggu nanti. Orang Syiah nunggu apa? Nunggu matahari. Nunggu bintang-bintang hilang atau nunggu yang seperti itulah. Ya. Nah, ma'ajjalan nas al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan Nasara kalau puasa mereka mengakhirkan. Bahkan nanti akan ada sebutkan puasa muwasalah atau puasa wisal yang mana itu juga dilakukan oleh Nasrani. Wa hadha nassun fi anna zuhur ad-din al-hasil bi ta'jil al-fitr. Anna zuhur ad-din al-hasil bi ta'jil al-fitr li'ajli mukhalafati al-yahud wan nasara. Ini nas yang sangat tampak betul-betul bahwasanya agama ini akan senantiasa baik terhasilkan dengan cara apa? Menyegerakan buka puasa demi apa? Menyelisih Yahudi Nasara. Nah, orang-orang menyegerakan buka puasa memang mereka demi apa? Demi cepat makan. Itu nggak masalah. Karena buka puasa ibadah. Tetapi kalau antum mau semakin ziyadatul thawab, antum ada niatan apa? Ini menyelisihi Yahudi dan Nasara dan ahlul dhalal, maka tambah besar pahala antum. Wa idza kana mukhalafatuhum sababan li dhuhurid din. Kalau misalnya menyelisih orang-orang Yahudi itu ya dan Nasara bisa menjadi sebab untuk tampaknya agama kita dengan baiknya, fa innamal maqsudu bi irsalir rusul an yudhhira dinallahi 'ala dini kullih. Maka ketahuilah bahwasanya tujuan pengutusan para rasul itu untuk menzahirkan agama Allah atas seluruh agama. Fa yakunu nafsu mukhalafatihim min akbari maqasidil bi'tsah. Maka secara zat menyelisih orang Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab dan seterusnya itu di antara maksud pengutusan, di antara poin-poin terbesar maksud pengutusan para rasul. Wa hakadha rawa Abu Dawud min hadits Abu Ayyub al-Ansari min al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin aw 'ala al-fitrati ma lam yu'akhiru al-maghriba ila an tashtabika an-nujum. Umatku itu senantiasa masih bagus, ya masih apik, masih bagus, masih baik dan masih di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan maghrib, sengaja diakhirkan maghrib gitu. Sebagian ahlul dhalal sampai mereka melihat bintang dulu, ada nggak bintangnya nih? Oh, udah ada bintang baru kita sholat. Oh, udah ada bintang baru kita buka puasa. Yang seperti ini justru menghancurkan umat. Memang perkara yang seolah-olah remeh. Apa hubungannya hancurnya umat dengan ini? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Coba, kenapa dilarang buka puasa nunggu bintang muncul? Dan itu menyebabkan perpecahan. Enggak? Iya, karena bintang muncul kan beda-beda di tempat-tempat ya. Betul enggak? Betul. Ya, ada orang lihat bintang sekarang, ada orang lain lihat belum ada bintang. Padahal itu sama-sama Jabodetabek. Ya, mungkin enggak? Ya, mungkin aja. Akhirnya apa? Yang satu buka duluan, yang satu buka nanti. Coba kalau masuk waktu beduklah kholas. Ya. Udah. Dan juga itu akan membuat perselisihan. Kalau nggak ada bintang gimana? Nggak buka-buka dong. Mendung, hujan, petir nyamber, mau ngeliat bintang susah, ntar disambar sama petir. Iya. Akhirnya ya jam 8 baru ada bintang. Iya. Jam 8 baru ada. Tahu-tahu ada bintang jam 5, gimana yo? Bintang Emon. Hah? Gimana? Antum memang tahu bintang Emon? Nggak tahu ya? Hukum itu. Kok istighfar muslim? Itu diantara pembela Islam itu. Tapi dengan cara dia sendiri. Iya. Wa qad jaa'a mufassiran ta'liluhu la yazaluna bi khairin ma lam yu'akhiru al-maghriba ila tulu'in najmi mudahatan lil yahudiyyah wa yu'akhiru al-fajra ila mahaqqin nujumi mudahatan lin nasraniyah. Mereka akan selalu baik umat ini, ya, umat ini selalu baik selama tidak mengakhirkan maghrib sampai munculnya bintang. Ini seperti siapa? Yahudi.
atau mengakhirkan fajar sampai hilangnya bintang. Ini kita pas salat subuh mungkin nggak masih ada bintang di atas. Nah kalau misal kita nunggu bintang hilang, pagi duluan nanti. Ya, jadi baru mau salat subuh nunggu bintang hilang. Ini seperti Nasrani. Maka nggak boleh seperti itu. Islam kemudian menertibkan waktunya. Maka waktunya diantaranya dari masalah matahari, dari masalah kemerahannya, kemerahan ufuk, dari masalah fajar, ya begitu, bukan dari masalah bintangnya. Ya, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala masakatin ma lam yantadhiru bil maghrib istibakan nujum. Umatku ini masih senantiasa di atas masakah, yaitu kekuatan, ya, selama mereka tidak menunggu maghrib, tidak menunggu adanya bintang, masuknya bintang ke langit atau tampaknya bintang di langit. Dan ini sebagai bentuk mudahat, itu musyabahah terhadap Yahudiyah, penyerupaan terhadap Yahudiyah. Walam yantadhiru bil fajri mahaqal nujum. Ya, jangan kemudian nunggu salat subuh sampai hilangnya nujum. Ini sebagai mudahat lin Nasraniyah, penyerupaan terhadap Nasraniyah. Walam yakilul janaiza ila ahliha. Apa artinya di situ? Walam yakilul janaiza ila ahliha. Tidak membiarkan jenazah diurus, selama mereka tidak membiarkan jenazah diurus sendiri oleh keluarganya. Artinya kalau misalnya dalam Islam ini jenazah hanya diurus oleh keluarga sendiri, nggak boleh orang luar urus, maka itu nggak benar. Terjadi perpecahan nanti, ya. Dan orang-orang bakal takut mati, ya. Kemudian dalam puasa wisal juga ada masalah dari istrinya Bashir bin Al-Hassasiyah, yaitu Laila. Dia mengatakan, perempuan ini mengatakan, aratu an asuma yaumaini muwasalatan. Saya pengen puasa 2 hari berturut-turut. Maksudnya tanpa adanya iftar, buka puasa, enggak, langsung 2 hari. Ini istrinya Bashir. Fanahani anhu Bashir. Bashir melarang saya melakukan hal tersebut. Dan berkata, inna Rasulullah SAW nahani an dzalik. Rasulullah SAW melarang saya melakukan itu. Maka berkata kemudian Rasulullah, inna ma yaf'alu dzalika an-nasara. Sumu kama amarakumullah wa atimmu shauma kama amarakumullah wa atimmu siyama ila al-lail fa idza kana al-lailu faftiru. Itu yang melakukan itu puasa nyambung 2 hari berturut-turut tanpa iftar, itu orang Nasrani. Maka puasalah kalian sebagaimana yang Allah perintahkan. Sempurnakanlah puasa sebagaimana perintah Allah. Ya, tunaikanlah puasa sampai malam. Malam di sini maksudnya maghrib. Ya, fa idza kana al-lail faftiru. Pas maghrib maka iftarlah kalian. Kata Nabi di sini dikatakan Syekhul Islam, fa'allala an-nahya 'anil wisal bi annahu saumun nasara. Illat larangan puasa wisal karena itulah puasanya orang Nasrani. Wa huwa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashbihu an yakuna min rahbaniyatihim allati ibtada'uha. Maka itu serupa dengan sikap kerahiban rahib-rahib Nasrani yang mereka berbuat bid'ah dalam masalah puasa ini, gitu loh. Tidak ada syariat di mereka, begitu. Wallahu a'lam. Mungkin kita sampai situ untuk itu, ikhwan. Insyaallah sampai situ. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad innaka Hamidum Majid.